Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subairi, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 106 dari Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan aksi nyata budaya positif ini saya lakukan mulai 2 tahap, yaitu tahap yang pertama saya melakukan penerapan budaya positif di lingkungan kelas. Kegiatan yang kedua saya lakukan implementasi budaya positif di tingkat KKG. Wujud dari aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di dalam kelas adalah yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Langkah pertama yang saya lakukan, saya memberikan selembar kertas kepada siswa. Siswa tersebut kemudian menuliskan kelas idaman mereka, menulis nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan mereka inginkan terjalin di dalam kelas. Kemudian mereka satu persatu mempresentasikan kelas idaman mereka. Setelah semuanya melaksanakan presentasi, mereka menempel hasil karya mereka di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian kami bersama-sama mengklasifikasikan kelas idaman yang mereka idam-idamkan dan nilai-nilai kebajikan yang mereka ingin kembangkan di dalam kelas, sehingga terciptalah yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya, implementasi budaya positif di tingkat KKG Gugus 2 Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo. Saya selaku ketua KKG berkoordinasi dengan ketua gugus untuk meminta izin melaksanakan seminar di mana itu berisi tentang implementasi budaya positif, dan saya mengangkat sebuah tema menjawab tantangan zaman dengan budaya positif. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ini. Sosialisasi implementasi budaya positif. Kepada yang terhormat Bapak Subairi SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Gugus 2 Kecamatan Kota Anyar, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Gugus 2 Kecamatan Kota Anyar, beserta Bapak Ibu Dewan Guru kelas 1, 2, 4, dan 5 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh keberkahan. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Gugus, bahwa kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi implementasi budaya positif. Nah, pada kegiatan kelompok kerja guru hari ini, saya mengambil tema menjawab tantangan zaman dengan budaya positif. Mengapa kita perlu melakukan budaya positif? Sebelum ke alasan mengapa kita perlu membudayakan budaya positif, kita tinjau kembali dulu
kepada tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan itu tujuannya untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari tujuan ini kita garis bawahi di sini ada kalimat segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat pada anak ini oleh Ki Hajar Dewantara diberikan menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam, anak usia sekolah dasar, dunia mereka adalah dunia bermain. Tugas kita sebagai seorang guru bagaimana menuntun dan mendidik mereka dalam suasana bermain. Tentu kita akan menciptakan suasana belajar sambil bermain sesuai dengan kodrat alam anak. Kemudian yang kedua ada kodrat zaman. Zaman sekarang tentu jauh berbeda dengan zaman kita dulu ketika kita masih kecil. Sekarang zamannya sudah canggih semuanya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menyiapkan anak agar dia siap hidup di zamannya. Bagaimana caranya? Tentu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk bisa menyiapkan murid-murid kita agar siap hidup di zamannya. Lebih lanjut lagi, Ki Hajar Dewantara sudah memberikan yang namanya itu filosofi Among. Mungkin ini sudah sering kali kita dengar, yang berbunyi Ingarso Suntulodo Imat Yo Mangun Karso Tumburi Adayani. Ini merupakan filosofi Among sebagai seorang guru, di mana Ingarso Suntulodo ketika guru itu ada di depan, guru itu harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya, memberikan contoh. Imat Yo Mangun Karso ketika berada di tengah siswa, dia itu bisa membangun, memberikan dorongan. Tumburi Handayani ketika dia berada di belakang memberikan motivasi bagaimana anak itu agar tetap semangat untuk belajar. Bagaimana caranya belajar? Nah, ini maka diperlukanlah yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sini merupakan salah satu tanggung jawab seorang guru untuk menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini nantinya akan menumbuhkan karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter ini akan menjadi kebiasaan di sekolah itu. Ketika sudah menjadi kebiasaan, itulah yang disebut dengan budaya positif. Harus dimulai dari semua warga dulu. Kemudian bagaimana cara mewujudkan agar tercipta lingkungan yang penuh dengan budaya positif di sekolah kita? Maka bagaimana cara mewujudkannya? Tentu kita sudah memiliki sekolah idaman yang kita idam-idamkan seperti ini. Langkah pertama dalam menciptakan atau mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Mindset kita harus dirubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana interaksi murid-murid kita, bagaimana guru-guru menyapa rekan-rekan sesama gurunya. Dan kita juga perhatikan kembali bagaimana seorang guru menyapa muridnya.
bagaimana sih yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh murid kita? Apakah sudah sesuai dengan yang mereka inginkan? Jangan-jangan itu sesuai seperti yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Itu harus berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Contohnya seperti apa? Dari ini, realita kebutuhan kita sama, itu dulu. Tapi kita harus berubah bahwa kebutuhan kita berbeda. Semua melihat hal yang sama, harus dirubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu harus kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau zaman dulu kita juga kadang berpendapat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Rubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Akan kita bahas nanti di kalau kita langsung sana kita lompat-lompat materi yang kita sampaikan. Nah, model berpikirnya bukan lagi kalah atau menang, tapi menerapkan model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kita harus berubah paradigma belajar kita. Yang kedua, baru kita menerapkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai kebajikan? Mungkin ini sudah lama kita tidak dengar istilah kebajikan, namun kebajikan bukan sesuatu yang asing buat kita. Kata kebajikan itu sudah jarang dipakai. Apa itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itulah nilai kebajikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, harus berubah mindset. Yaitu setiap perbuatan memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh murid kita pasti ada tujuannya. Kemudian setelah mereka memiliki tujuan, pasti motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi harus ada di dalam dirinya, jangan dari luar. Kalau yang dari luar itu terkesan terpaksa, sehingga kalau motivasi itu sudah berasal dari dalam diri murid, diharapkan nanti tujuan mereka itu bisa tercapai untuk mencapai tujuan yang mulia tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Karena kita sepakati di dunia pendidikan sebagai seorang guru kepada siswanya, yaitu dikenal dengan istilah profil belajar Pancasila. Seperti apa profil belajar Pancasila? Nah, ini kenapa kita mengundang kelas 1, dan kelas 4, kelas 2 dan kelas 5 nantinya juga akan melangkah ke kurikulum merdeka, di mana di dalamnya wajib kita menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, siswa itu harus memiliki elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalimatnya itu panjang. Kalau dulu cuma bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sekarang ditambah dengan berakhlak mulia. Kalimatnya tadi dengan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Artinya apa? Murid itu diharapkan bisa menerima semua budaya yang masuk. Ya, bisa menerima semua, tapi tidak harus dipakai. Tidak. Ada yang namanya istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi semua budaya yang masuk atau yang dikenal oleh murid itu mampu mengamati, ditiru, tapi tidak sembarangan ditiru, harus dimodifikasi sesuaikan dengan nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Nilai berikutnya yaitu gotong royong. Nah, ini sudah mulai luntur nilai gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya kita mengartikan bekerja bersama-sama, tidak. Tapi di sini juga akan ada yang makna lebih luas. Kreatif. Di
sini ada kreatif, ada bernalar kritis. Apa bedanya kreatif dengan bernalar kritis? Kalau kreatif itu dia bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk menghadapi masalah yang ia hadapi. Itu namanya kreatif. Sedangkan kalau bernalar kritis, dia mampu menganalisa masalah yang dia hadapi. Itu bedanya. Kreatif itu cara, bernalar kritis cara dia berpikir. Actionnya adalah kreativitasnya. Baru ketika semuanya itu sudah terpenuhi, harapannya nanti akan tercipta siswa yang mandiri, siswa yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian hal itu semua bisa terlaksana ketika siswa itu dalam keadaan yang merdeka. Kalau sudah siswa itu merdeka, maka dia bisa menerapkan disiplin positif. Jenderal Imam menemukan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sedangkan disiplin itu bersifat disiplin diri, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan disiplin diri, maka diperlukan atau wajiblah ada penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Penguasa lain di sini artinya kita sebagai seorang pendidik untuk mendisiplinkan murid. Lebih lanjut, Jenderal Dewantara juga mengatakan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri sebagai bentuk kontrol untuk mencapai tujuan mulia. Kembali lagi. Tujuannya kenapa kok harus diterapkan disiplin yang positif? Tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi di dalam dirinya, bukan motivasi dari luar lagi. Coba kita bayangkan, kita saja sebagai seorang guru ketika tidak ada motivasi di dalam diri, semua yang kita lakukan akan berat. Contoh, sekarang ada absen tes stamina. Karena apa? Tidak ada motivasi di dalam diri kita. Biasanya dengan siang tiba-tiba mati. Memang iya dia melaksanakan, tapi hatinya berat. Karena apa? Motivasi berasal dari luar, dari dinas pendidikan yang mewajibkan. Coba itu berasal dari kita. Kita memang bermotivasi datang awal, datang pagi, dan dengan senang hati absen. Insya Allah tidak akan tersiksa kita. Datang pagi, datang aja tersiksa. Tidak akan tersiksa. Beda dengan yang tidak memiliki motivasi di dalam dirinya. Kan ada yang belum mandi datang ke sekolah, jadi pulang dengan siang. Kenapa? Karena dia juga tidak memiliki motivasi intrinsik. Itu kita. Bagaimana dengan murid? Murid kalau kita paksa terus itu dan dia memang seakan-akan kita lihat dia mau, cuma di dalam hatinya dia sulit. Itulah gunanya pembudayaan. Pernah nggak kita? Kenapa kita berbuat seperti ini? Oleh di program ini, motivasi perilaku manusia digolongkan ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada tahap ini, pada level motivasi jenis ini, dia itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Kalau saya tidak melakukan ini, kira-kira saya akan diapakan ya? Jangan-jangan nanti saya dihukum menari, jangan-jangan nanti saya dihukum berjemur lagi menghormat bendera. Nah, ini masih motivasi sifatnya eksternal, masih berasal dari luar. Motivasi yang kedua yaitu untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini memang sudah satu level di atas yang menghindari hukuman. Dia sudah, tapi tetap ini masih tergolong ekstrinsik dari luar. Motivasi orang yang mengalami motivasi yang nomor 2 ini masih ketergantungan. Dia itu akan
melakukan sesuatu, ketika saya melakukan ini saya akan dapat apa? Itu yang ada di dalam itu. Apa yang akan saya dapat ketika saya melakukan ini? Nah, itu masih ada embel-embel hadiah atau imbalan. Beda dengan jenis yang ketiga. Ini levelnya sudah paling tinggi yang harus dimiliki oleh semua murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya berbuat seperti ini, saya yakin nanti saya itu akan jadi orang yang seperti ini. Saya akan jadi orang yang berguna. Bagaimana cara? Maka saya bilang, inilah yang dimaksud dengan nilai motivasi intrinsik. Tugas kita sebagai seorang guru, kenapa harus ada kontrol? Yang dikatakan tadi harus berubah dari stimulus respon ke teori kontrol untuk menanamkan motivasi yang ketiga ini. Biar dia melakukan apa kegiatan dalam belajarannya itu dengan senang hati karena berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, pernah tidak kita melihat seperti yang dikatakan di awal, setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Ini yang saya maksudkan. Apa tujuannya? Sebetulnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena murid kita itu juga manusia, pasti dia juga punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis. Ini tergolong pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada murid kita caper kepada gurunya. Kenapa kok murid ini terus-terusan mencari perhatian kita? Mungkin pada saat itu murid ini sedang membutuhkan kebutuhan yang ini, ingin mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Kita kan tidak pernah menghargai, kita langsung marahin aja tanpa kita melihat seperti apa yang dia inginkan. Itu harus kita ubah. Kenapa siswa saya kok berbuat seperti ini? Jangan-jangan dari 5 kebutuhan ini ada yang tidak mereka penuhi. Kebutuhan yang ketiga untuk kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti dia bebas melakukan apapun, tidak. Tetap dalam rangka kontrol guru. Bebas di sini artinya dia itu melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang dia inginkan. Tugas kita mencari apakah ini sudah terpenuhi atau tidak. Terus yang keempat adalah untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar yang keempat itu agar senang. Kalau hati senang, apapun yang kita lakukan akan terasa menyenangkan. Beda lagi dengan kalau kita sudah sedih, banyak masalah, apapun yang kita lakukan, hal baik apapun, kita tidak akan mendapatkan kesenangan. Kebutuhan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah penguasaan. Dia itu ingin dihargai, ingin diakui keberadaannya di suatu kelompok itu. Misalkan murid, kadang ini saya tampilkan sebuah kasus. Ayo kita analisa bersama. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh siswa ini? Ibu Ambar adalah wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Dari 5 kebutuhan dasar, kira-kira yang tidak terpenuhi, kira-kira kebutuhan yang mana? Nomor satu, untuk bertahan hidup. Bisa, sangat bisa. Mungkin pada hari itu si Doni tidak membawa bekal, dia lapar, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga dia lihat kok teman-temannya mau makan, akhirnya diminta dengan cara paksa. Kenapa si Doni melakukan? Karena dia ingin memenuhi
kebutuhan hidupnya Pak, berarti itu. Ada lagi mendapatkan rasa kasih sayang, alasannya Ibu? Mungkin di rumah kurang perhatian ya, jadi ketika berangkat sekolah orang tua tidak menyiapkan sarapan, yang penting anak sudah pakai baju dan lalu sekolah, tidak mengurus apakah sudah makan apa belum, persiapannya sudah lengkap apa belum, seperti itu. Jadi mencari perhatian di sekolah dengan meminta paksa makanan. Akhirnya dengan meminta paksa kan ada keributan. Nah dengan ada keributan akhirnya ada perhatian. Itu menurut saya. Terima kasih, bagus ya Ibu. Ini ternyata banyak sih yang Ibu yang hebat. Tepuk tangan dulu itu Ibu Purwati. Nah, betul sekali. Ketika ini bisa kita analisa, jangan-jangan ini butuh perhatian. Perhatiannya, bentuk perhatiannya bagaimana? Dia itu akan dilaporkan oleh yang punya makanan kepada gurunya. Ketika membuat gaduh, si Doni akan dipanggil oleh gurunya. Orang tuanya, si Doni juga ibu guru Bu Ambar tadi pasti juga akan menyampaikan ke orang tuanya. Nanti orang tuanya akan lebih memberikan bekal. Artinya apa? Si Doni butuh kasih sayang. Saya butuh kasih sayang. Untuk bertanya dulu, kira-kira apa? Silakan Pak. Mungkin menurut saya yang kebutuhan yang berapa kali lipat penguasa bisa jadi seperti itu, dia ingin menjadi perhatian juga ingin menguasai kelas. Saya itu bisa, saya ingin ego sentrisnya itu mulai meninggi sehingga saya harus diambil kelas itu sebagai yang paling mungkin begitu. Analisa yang luar biasa. Terima kasih Bapak Jamil Mabrur. Ini juga bisa. Kenapa harus penguasaan? Mungkin ketika si Doni meminta makanan teman-temannya takut pada dia semua. Dan di situ Doni menunjukkan kekuasaannya. Saya yang berkuasa di sini. Juga dia ingin diterima. Saya lo juga ada di kelas ini. Kalian makan kok saya tidak diberi makan. Nah, sama. Mungkin ada pendapat lain, Ibu, tentang kebebasan atau kesenangan. Kesenangan juga bisa. Siapa tahu ketika kita bertanya, Doni kenapa kamu kok melakukan itu? Saya hanya iseng Pak. Nah, mungkin saja si Doni ini akan merasa senang ketika melihat reaksi temannya yang dia ambil makanannya. Kadang ada anaknya seperti itu, kita ambil makanannya, reaksi anaknya entah bagaimana. Doni itu merasa senang dengan reaksi orang yang punya makanan. Bisa juga untuk mendapatkan kesenangan. Bukan seperti itu, bukan menderitanya, tapi ekspresi temannya. Nah ini kan masalah buat kita. Jadi tidak seharusnya kamu ini nakal gitu. Jangan dimarahi. Kita cari tahu kenapa siswa itu kok berbuat seperti itu. Kira-kira kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi. Nah itulah nanti kita sebagai guru membantu kebutuhan tersebut. Karena kalau siswa sini nakal sama DPR itu dia menunjukkan penguasaan. Gampang, beri aja dia kekuasaan, jadi kan ketua kelas. Itu salah satu bisa meredam dia. Saya sudah menguasai saat itu ketua kelas. Saya butuh apa lagi? Dan akhirnya dia tidak akan mengalahkan teman-teman dengan berbelah. Untuk kebebasan, nah, dia itu merasa bebas. Misalkan setiap hari dia, kok saya bekalnya hanya mie, kapan saya akan bebas makanan? Dia temannya bervariasi makanannya, akhirnya dia ambil makanan temannya yang bervariasi itu. Dia ini bebas memakan apa nah itu sama. Tinggal bagaimana kita menganalisa dan bertanya kepada situasi, kenapa dia kok melakukan hal tersebut. Dari kegiatan kita hari ini, alhamdulillah ini Bapak Ibu sudah mengerti tentang kehidupan dasar. Jadi nanti ketika keluar dari ruangan ini ada siswa yang bermasalah. Si Otto kira-kira hubungan mana yang tidak dimengerti? Kok ini selalu berubah gelap? Rata-rata siswa di sini di mendapatkan kasih sayang. Situ rata-rata. Silakan di sini kekuasaan kesenangannya. Sekarang begini.
sudah ada budaya positif. Kita sudah mengontrol, kita sudah tahu kebutuhan murid. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Kita harus membuat keyakinan kelas. Di kelas itu harus kita buat suatu, katakanlah peraturan, tapi ini berbeda dengan peraturan. Namanya adalah keyakinan kelas. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah guru dan murid di kelas itu. Jadi nanti ketika di SD ada salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan ada 6 keyakinan kelas yang berbeda. Bahkan ini di SD Tangkanda. Nah, ketika ada 2 kelas yang berbeda, otomatis siswanya juga berbeda. Siswa yang berbeda, saya yakin keyakinan kelas yang mereka buat pun akan berbeda. Jangan terlalu banyak, dan keyakinan ini harus bisa diterapkan di kelas itu saja. Mungkin kita bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Otak manusia itu tidak bisa menerima kata tidak dan jangan. Ayo kita buktikan. Bapak Ibu, jangan bayangkan ada gajah besar, telinganya sekarang sedang goyang-goyang. Jangan dibayangkan. Nah, sudah ada dibayangkan. Nah, itu salah satu bukti bahwa otak manusia tidak bisa menerima kata jangan. Tolong kamu jangan begini. Tidak lagi. Rubah mindsetnya. Jangan bayangkan gajah yang besar nanti ternyata warnanya hijau. Jangan dibayangkan benar-benar. Kalau itu cuma kalau ada kata jangan pasti kita akan mencoba. Nah, jadi peraturan yang akan kita buat atau keyakinan kelas nanti yang kita buat, hindari kalimat-kalimat yang bermakna negatif. Buatlah kalimat-kalimat yang positif saja. Kenapa? Itu kemudian kita tempel di kelas. Kenapa kok ditempel? Tidak diucapkan saja. Ayo kita praktekkan ini. Silakan Bapak Ibu angkat tangan kanan. Buat bulatan dulu ini. Lihat bulatannya. Kemudian lihat wajah saya. Lihat lagi bulatannya. Lihat wajah saya lagi. Kemudian tempelkan telapak tangan di dahi. Dengan cepat arahkan lagi ke depan. Tempelkan ke telinga. Arahkan lagi ke depan. Tempelkan di mata. Arahkan lagi ke depan. Tempelkan di telinga. Nah, telinga. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu semua menyentuh dagu? Karena saya menyentuh dagu. Nah, inilah bukti bahwa ucapan itu lebih lemah daripada tindakan. Saya mengucapkan pegang telinga. Kenapa pegang telinga? Karena yang dilihat pegang. Ini salah satu contoh. Maka itu jangan hanya diucapkan saja dari suara, tempel buatkan dia. Ya. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti akan kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Tulis, suruh siswa itu berilah selebar kertas. Comping. Kalian itu ingin kelas yang seperti apa? Belajar yang seperti apa? Tulis aja di kertas. Beri kertas. Kalau siswa bingung dengan nilai kebajikan, sebelum membagikan kertas, silakan Bapak Ibu jelaskan dulu nilai-nilai kebajikan itu. Ada kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, menghormati, saling menghargai, untuk semuanya jelaskan dulu sifat-sifat itu. Kemudian suruh siswa menulis kelas impian yang mereka inginkan, kelas yang seperti apa. Setelah mereka menulis, suruh mereka bacakan di depan. Saya itu ingin kelas saya seperti ini. Berhentian. Presentasikan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Ini salah satu proses membuat keyakinan kelas. Setelah selesai presentasi semuanya, mereka sudah menyampaikan apa kelas yang mereka inginkan, gambaran kelas seperti apa yang mereka mau. Di situ nanti tugas guru mengkaji yang memiliki kesamaan, kelompokkan ide-idenya, maksudnya bukan orangnya, ide-ide yang sama dikelompokkan, ditempel di ruang kelas.
kalau bisa Bapak Ibu ketik seindah mungkin kemudian untuk tindakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dari keyakinan kelas ini nanti akan melahirkan yang namanya kesepakatan kelas, yaitu hanya berlaku satu kelas itu saja. Seperti apa contohnya? Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan murid saya. Ada keyakinan benar. Cara menulisnya tidak usah terlalu panjang dan bahasanya abstrak saja, jangan terinci. Itu keyakinan. Di sini saya katakan saling menghormati, menghargai dan menyayangi teman. Kemudian yang kedua, lebih rajin belajar dan mendengarkan guru. Disiplin waktu dan bertanggung jawab. Menjadi murid yang rajin, patuh dan jujur. Berasal dari murid sendiri. Dia ingin jadi murid seperti ini. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Nah, dari keyakinan yang sudah mereka yakini akan kebenarannya, buat kesepakatan. Nah, kesepakatan yang sudah saya buat dengan murid saya di kelas 5 dan 5. Yang pertama, siswa sudah ada di sekolah minimal 5 menit sebelum masuk. Ini tawar-tawar pertama. Pak, tweet, SMS. Pak, saya masih ini kadang masih bantu ini. Akan kita sepakati. Akhirnya disepakati 5 menit sebelum bel masuk sudah ada di sekolah. Kemudian yang kedua, keluar masuk harus izin. Jadi kalimatnya ini jangan datang terlambat. Tidak ada kata jangan lagi. Bahasanya semua positif. Keluar masuk harus izin. Mudah diingat. Kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada lagi semua siswa wajib mengerjakan, tidak ada. Kalimatnya sederhana. Keterlambatan tugas dikerjakan hari itu juga. Ini berkaitan dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Terakhir, wajib bertanggung jawab atas segala tindakan. Kadang kita jangan menaruh buku sembarangan, itu banyak kita diusahakan. Cobalah diganti, letakkan buku pada tempatnya. Itu lebih bermakna bagi murid. Jadi tadi awalnya tadi otak kita tidak bisa menerima kata. Ya, apa dan mana dia coba itu beda buku. Kita berdiri akan kita apa akhirnya kebiasaan guru itu akan terus. Ini maksud dengan keluar. Kesepakatan kelas sudah ada. Kita sudah tahu dasar-dasar kebutuhan mereka, kita sudah tahu. Maka tugas kita yang selanjutnya sebagai seorang guru harus melakukan restitusi. Apa itu? Restitusi yang pertama, ada 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu, di sini saya sediakan sebuah video. Silakan Bapak Ibu simak. Video ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Selamat menyaksikan. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus beli makan bakso, Bu. Kenapa? Kamu marah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi yang kedua, kasusnya sama, cuma cara kontrolnya yang beda. Darren!
susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita lihat dari posisi kontrol yang ketiga. Posisi yang ketiga. Kasusnya sama, cuman penanganannya beda. Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis guru saya lupa menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan hidup kamu. Kamu bukan anak awalnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi walaupun saya kencang, tetap berjenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sering ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi yang keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan biasa alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun
besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dan satu kasus tapi beda caranya. Itulah yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan selama ini posisi yang mana? Yang sudah dilakukan. Penghukum. Siapa lagi? Ya, Ekopes Polres. Yang mana lagi yang dilakukan? Hanya penghukum saja. Tidak hanya kasus terlambat, Bu. Bisa kasus pemukulan. Tidak mengerjakan PR. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang selama ini Bapak Ibu gunakan? Pasti yang pertama menghukum. Sesuai, itu menghukum, sini menghukum. Semuanya menghukum. Nah, itu yang harus kita ubah. Kembali ke teori kontrolnya. Setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang harus kita perbaiki untuk menciptakan budaya positif. Kenapa? Yang selama ini kita lakukan, ingat, cara ini indikator memang. Orang yang melakukan cara ini pasti berpikir satu-satunya cara agar dia berubah adalah mengikuti aturan saya. Kaku. Dan ini efeknya bisa membuat anak trauma, takut, bahkan dendam sama gurunya. Ketika tahu bro, Pak Guru jangan kau lu mari mendekati kita. Kadang ada dendam yang seperti itu. Ini tidak baik. Posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini memang nadanya lebih lembut dari tadi yang menghukum. Cuma di sini dia menggunakan nada memelas. Kok tak bisa kan kok coba. Akhirnya begitu. Kok lepas ini di kepala sekolah kemarin tuh. Iya orang pun mengawal Pak. Akhirnya apa? Membuat anak merasa gagal pada dirinya. Anak itu gagal, saya gagal membahagiakan orang lain, sehingga akan menimbulkan kekecewaan kepada murid itu. Kecewa, kok saya jadi orangnya seperti ini, kok saya hanya mengecewakan orang lain. Dia kecewa. Ini juga tidak baik dilakukan. Memposisikan sebagai teman, bagus memang. Ini sudah posisi ketiga. Ada positif negatifnya. Positifnya akan terbangun hubungan antara guru dan murid lebih dekat. Tapi negatifnya, ketika suatu saat yang sebelumnya murid selalu dibela oleh guru ini, suatu saat gurunya itu tidak membela, maka si murid akan kecewa. Apa gurunya? Cukup akan menimbulkan kekecewaan. Kecewa belum sempurna. Sebagai posisi pemantau, nah di sini ini sudah mulai dikenalkan peraturannya apa. Jadi siswa itu sudah diajarkan, kamu kan sudah tahu aturannya ini. Kalau kamu melanggar maka akan ada konsekuensi yang akan kamu hadapi ini. Contoh tadi diberikan contoh dia terlambat 20 menit, maka ketika jam istirahat si anak ini akan kehilangan waktu istirahatnya 20 menit untuk mengerjakan tugas tambahan. Itu konsekuensi. Dan anak sudah tahu. Nah, apa yang telah kamu lakukan dan sisi apa posisinya apa? Nah, ini sudah dilakukan oleh anak. Di sini sudah mulai terbangun tanggung jawab murid, sudah mulai terbangun. Cuma bagaimana cara dia menyelesaikan masalah masih perlu dituntun dan dibimbing oleh gurunya. Tidak sepenuhnya murid itu yang menemukan. Sudah tertulis, saya kalau datang 10 menit nanti akan saya dapat tugas tambahan selama 10 menit. Saya kalau tidak mengerjakan PR ini, maka saya harus mengerjakan PR ini di sekolah. Artinya apa? Saya tidak kehilangan waktu belajar. Nah, posisi yang paling ideal, posisi yang mana? Yaitu posisi manajer. Posisi ini sudah menguasai sebagai teman,
juga menguasai sebagai pemantau. Jadi ketiga-tiganya yang teman diambil positifnya, pemantau dengan aturan yang sudah dibuat bersama tadi, keyakinan kelas tadi itu sudah sama-sama diketahui. Di manajer, apa itu manajer? Nanti merupakan posisi yang paling ideal. Guru bersama murid melakukan aktivitas bersama untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Duduk bersama, diajak. Anak kebencong mandiri itu coba apa? Nah, bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer? Ada metodenya, ada pendekatannya. Pendekatan untuk melakukan kontrol sebagai manajer dikenal dengan nama segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sesuai dengan namanya. Di sini berbentuk segitiga yang memiliki 3 sisi. Di masing-masing sisi ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan pada tahapan ini? Pada tahapan ini yang dilakukan adalah meyakinkan bahwa bukan dia satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Bang Haji Romai Rama mengatakan orang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan. Itu kata Bang Haji Romai. Nah, senada dengan ini. Siswa diyakinkan siswa yang berbuat salah itu yakinkan bahwa bukan hanya dia satu-satunya yang pernah berbuat salah. Nah, sehingga siswa itu tidak nekat. Tapi bukan berarti membiarkan dia bersalah, tidak. Jangan berhenti sampai di situ. Stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti bakal salah, dan dia bukan satu-satunya. Baru naik ke sisi berikutnya, validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, ditanyakan kenapa si murid ini melakukan pelanggaran. Tanyakan dia alasannya. Khawatir ada dari 5 kebutuhan dasar dari kita tidak dipenuhi. Kemudian cara apa yang lebih buruk dari itu yang bisa kamu lakukan? Validasi dulu tindakan dia yang salah. Jika nanti kalian tahu bahwa itu perbuatannya yang salah. Jadi tahap pertama ini untuk menemukan bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang gagal. Cara yang kedua, ajak siswa bahwa yang dia lakukan tadi sesuatu yang keliru, suatu kesalahan. Baru sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan kamu berbuat seperti itu tadi, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, dia tuh, oh saya melanggar apa? Yang ini, bagian ini. Sudah saya praktekkan di kelas saya. Dan setelah ini saya sampaikan, saya tampilkan video, saya melakukan restitusi ketiga kepada siswa saya. Dan itu alhamdulillah berhasil. Keyakinan kelas apa? Terus tanyakan, kamu ini jadi orang yang seperti apa? Kok berbuat seperti itu? Seharusnya kamu jadi yang seperti ini. Akhirnya dia mau merubah. Nah, inilah yang dimaksud dengan menanamkan motivasi intrinsik, bukan dari kita lagi. Seperti apa penerapannya? Di sini saya sampaikan contoh yang sudah saya lakukan kepada salah satu siswa saya di sekolah. Kasusnya begini, dia punya, kalau nggak ini pensil atau penghapus itu, dia punya penghapus. Kemudian temannya mau pinjam, tak diberi, tidak dikasih sama dia. Karena tidak dikasih, yang mau pinjam merasa ya berhalang dia, kok pinjam dari pas saya berikan kok ada tulisan cekone. Akhirnya saya mengatai-ngatai ini, yang mau pinjam ini mengatai orang yang mengolok-olok dengan memanggil nama ayahnya. Nah, biasanya anak kalau dipanggil dengan nama ayahnya, nah itu emosinya namanya. Nah, lebih parah lagi, dia memberikan embel-embel jelek di belakang. Misalkan namanya A, nama ayahnya A, dipanggil A jelek. Nah, akhirnya dia marah, dibalik dia memarahi yang mau pinjam ini. Dia bentak-bentak di depan temannya. Akhirnya nangis, sing mau nangis karena dibentak di depan temannya yang boleh nangis, tidak sampai dipukul, cuma dia nangis lah orang ke guru. Ya Allah, guru seperti ini.
iya niat saya. Karena memang oh ini kok kebetulan sama dengan saya pelajari. Tapi sudah saya edit. yang saya lakukan tadi ketika menghadapi kasus yang seperti itu, pertama saya melakukan ini, memastikan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Akhirnya dia menyampaikan, saya tidak terima Pak, masa orang tua saya dikatakan seperti itu. Langsung saya jawab, oh iya, kalau Bapak juga dikatakan ini, Bapak juga tidak terima. Saya katakan seperti itu. Bisa apa? Meyakinkan bahwa bukan hanya dia satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Terus apa yang kamu lakukan? Saya bisa balik minta dia Pak. Saya balik marah-marah sama dia. Lebih dari itu, kira-kira apa kamu berencana lagi? Kenapa dia sudah tidak melakukan lebih dari itu? Terus saya tanya, kira-kira yang kamu lakukan tadi ini sudah mencerminkan tindakan yang sama. Saya validasi bahwa tindakan dia itu tidak benar itu, meskipun saya mengakui saya pernah melakukan itu. Kemudian saya lanjut bahwa kegiatan apa perbuatan itu sebetulnya tidak benar. Saya tanyakan, kira-kira kamu membentak teman kamu tadi itu, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Saya tanya itu.
Nah dia kemudian menjawab, ya keyakinan itu Pak, bahwa kita harus saling menyayangi teman. Nah, dia sudah tahu dia melanggar itu. Akhirnya dia sadar. Nah, baru ini menanyakan keyakinan. Terus saya tanya, kalau kamu marah-marah temannya seperti itu, nanti berhasil. Bagaimana nanti kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya tidak mau. Terus kamu inginkan yang enggak Pak? Sebenarnya saya ingin Pak sama teman saya itu rukun, enak, belajar bersama, dan sering membantu. Akhirnya dia menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi sendiri. Nah, guru di sini hanya manajer saja, mengontrol marah. Tidak harus kok tidak lagi. Jadi itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama lagi dalam menyambut kurikulum merdeka untuk kelas 2 dan kelas 5 yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan tanya jawab terkait materi yang sudah saya sampaikan, atau kita sharing permasalahan. Pak, saya punya murid begini, bagaimana memecahkan masalahnya? Kita pecahkan bersama di sini. Tidak harus saya. Kita pecahkan bersama. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Kita tadi sudah dijabarkan apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran atau mengkondisikan suasana dalam kelas. Maka Mbak tadi kita kontrol, Teori kontrol, Pak. teori kontrol. Apakah kita perlu membuat list setiap siswa, kemudian kita tuliskan karakter tiap siswa per orang, sehingga kita itu tahu ini penanganannya seperti ini penanganannya seperti ini. Kemudian baru akan kita kelas itu, sehingga kita tahu siswa. Pertama, yang kedua, untuk siswa kebetulan saya mengajari kelas ini, untuk menciptakan atau membuat kondisi kelas. Tadi disampaikan ada kesepakatan kelas. Bisakah kira-kira kalau anak kelas 1, karena anak kelas 1 di sana kadang ada yang masih belum paham apa yang harus saya lakukan, mana benar mana salah, memang harus disampaikan oleh guru, tapi kadang tidak cepat masuk kepada siswa. Mungkin itu saja bisa ditambahin dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang pendidikan saya. Seperti yang telah saya lakukan beberapa waktu terakhir, saya itu sudah juga mengkondisikan kelas sedemikian rupa, termasuk mungkin masuk ke kelas pertama. Di situ waktu itu saya itu tanya pada siswa, lebih enak mana kalau pakai sandal masuk dalam kelas. Siswa saya itu kemudian sepakat untuk lepas sandal, artinya sandal baru dengan keluar. Lebih nyaman mereka belajar dengan pakai sandal masuk dalam kelas, jadi kaos kaki saja. Lebih nyaman, jadi kelas jadi agak bersih, mereka juga menjadi lancar. Duduk. Tetapi mungkin kalau keyakinan sekolah lebih lebar lagi, bukan kelas lagi, lebih sekolah lebih lebar lagi. Di situ ada ya namanya orang yang berbeda pendapat. Nah, ada salah satu orang yang kurang setuju. Alasannya kalau sepatu keluar sering hilang, kadang hilang, tapi tidak sering, kadang hilang. Ada yang lain baru sepatu.
bunga, setelah pembangunan sekolah, bingung kami kepada solusi permasalahan. Tetapi mungkin tidak bagus juga kalau sudah terjadi banyak. Nah ini bagaimana untuk mensinergikan antara kegiatan kelas dengan kegiatan sekolah? Itu mohon Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lagi yang lain? Oke, Bu Tini. Saya bahas 3 ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingat tadi dengan kesepakatan kelas. Ya, di situ ketika kita membuat kesepakatan dengan kelas itu berlaku untuk guru dan siswa di kelas itu. Misalnya satu tadi keterlambatan. Jika paling tidak terlambat 5 menit itu contoh. Nah, ketika gurunya nanti terlambat, apakah ada kesepakatan juga dengan murid? Contohnya di kelas saya begini. Ketika siswa setiap hari tidak lengkap, itu anak minta didenda 1.000. Itu kesepakatannya. Tidak lengkap dalam artian apa, Ibu? Tidak ada yang masuk atau bagaimana? Tidak lengkap dalam hal pakaian. Sepatu, Oh, sepatu. atribut. Ya, atribut. Nah, bagaimana itu apakah berlaku untuk gurunya juga seperti itu? Karena saya tidak menekankan di kelas saya termasuk gurunya seperti itu. Oke. Muridnya sendiri yang membuat. Bu, kalau di kelas ini anak-anak tidak lengkap didenda 1.000. Oh jangan, kita buat kesepakatan yang sekiranya tidak mengeluarkan uang seperti itu. Tapi muridnya tidak Bu, kalau hanya disuruh ini, hukumannya ini tidak akan patuh. Tapi kalau dikenakan denda, kan mengurangi uang saku. Akhirnya dia akan disiplin Bu seperti itu. Oke. Bagaimana menurut Bapak Sungai? Oke. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Maka saya harus urut dari pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara apakah perlu kita membuat daftar masing-masing karakter anak? Itu yang pertama. Tugas guru yang paling utama adalah memang memetakan karakter peserta didiknya. Kenapa kok harus dipetakan peserta didik saya? Agar kita tahu seperti apa model kelas kita dan kebijakan apa serta kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Itu memang perlu kita membuat pemetaan. Setelah kita tahu kondisi siswa saya, ternyata setelah digolongkan ternyata ada 3 golongan. Silakan, bagaimana ketika kita sudah tahu karakter masing-masing peserta didik kita, itu memudahkan kita ketika si murid itu ada masalah. Oh, ini karakternya memang suka cari perhatian. Ketika dia membuat masalah, ini karakternya dia over lah, dia overacting. Bukan overacting, apa namanya? Apa istilah di dalam kita? Hiperaktif. Bagaimana menangani anak hiperaktif? Kita sebagai seorang guru tapi sudah menguasai teori dan pendekatan belajar bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif. Nah, kita tahu, kita seperti yang kita tadi, kebutuhan dasar mereka dulu harus terpenuhi. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan? Ya kita harus tahu karakter mereka dan apa yang mereka butuhkan. Itu yang pertama. Jadi jawabannya adalah perlu, memang perlu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sementara itu masih kelas 1 tidak bisa seperti kelas 5 Pak. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi agak nyambung sama pertanyaannya Ibu Sunarti tadi ya, mengatakan apakah gurunya juga terikat dengan peraturan ini. Nah, namanya kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid, ya ikuti bersama-sama. In ngarso sutulondo. Ayo guru berikan contoh. Saya pakai atribut lengkap, sepatu hitam, kaos kaki hitam, ada sabuk, eblek ada, rencana ada, nama ada.
sudah ngasih lengkap, contoh lengkap. Secara tidak langsung sudah ngasih contoh ke murid. Oh, bapak ibu guru itu atributnya lengkap, berarti saya juga harus lengkap. Kalau gurunya atributnya tidak ada, ngajar sudah ya kadang tidak pakai sepatu hitam, tidak pakai sepatu hitam ngajar, tiba-tiba nyuruh siswanya pakai sepatu hitam. Pak, yang anda pakai warnanya putih. Di situ ingarso sukulodonya tidak kena. Nah, kaitannya dengan siswa kelas 1 membuat keyakinan kelas apa? Nah, nalar yang kelas berlaku di kelas itu saja. Jangan terlalu banyak. Tapi ada syarat yang harus terpenuhi dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, dibuat bersama. Kedua, tidak terlalu banyak. Yang ketiga, bisa diterapkan di sekolah, di kelas, bukan di sekolah, di kelas. Jadi untuk siswa kelas 1 Pak Jamil ya, jangan terlalu banyak Pak. Jangan terlalu banyak. Buat aja saling menghormati atau saling menyayangi teman. Saya rasa kelas 1 paham makna kata menyayangi. Buat aja 2 keyakinan kelas. Menyayangi teman dan guru, menghormati guru. Sudah. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Biar bisa diterapkan. Nanti naik kelas 2 tambahin. Naik kelas 3 tambahin, kelas 4 tambahin, kelas 5 nanti akan semakin banyak nilai-nilai kebajikan yang mereka pelajari. Kalau dari kelas 1 sudah langsung mempelajari banyak, tidak ada yang masuk. Sedikit demi sedikit, kelas 1 ajari minimal 2 lah. Atau pilih tanggung jawab dengan menyayangi, tidak apa-apa. Namanya cuma keyakinan kelas yang ingin ditanamkan. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan baik yang nanti akan menjadi budaya. Terus dibawa, kelas 2 dibawa, kelas 3 dibawa, kelas 6 dibawa. Jadi itu bisa menjawab ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Bapak Nurudin, bagaimana ketika keyakinan kelas yang kita buat bertentangan dengan peraturan sekolah? Atau bertentangan dengan tidak bersinergi dengan lingkungan sekolah? Contoh, sudah sepakat masuk kelas melepas sepatu karena lebih enak Pak. Permintaan siswa ya tidak apa-apa, kita sudah menjadi kesepakatan. Cuma itu bertentangan dengan kondisi lingkungan sekolah yang kurang aman. Ada 2 penanganannya. Yang pertama, pastikan dulu sekolahnya aman. Jika tidak memungkinkan, mungkin akan butuh waktu dan itu kesepakatan harus segera dilakukan. Bisa kita gali. Taruhlah sepatu di dalam kelas, buat rak ada di dalam kelas. Anak masuk, lepas sepatunya, taruh di rak yang ada di dalam kelas itu. Siapa yang mau ambil? Mau di kelas ada guru, ada muridnya. Ketika itu mau diambil kan kelihatan siapa yang ambil. Itu salah satu solusi yang saya tawarkan. Sudah tidak bertentangan dengan kebijakan sekolah. Artinya tidak boleh ada sepatu di luar ruangan, takut ada yang ambil terutama, atau ada teman jahil menyembunyikan. Kalau sudah ada di dalam, misalkan satu kelas ada guru 1, muridnya 25, sudah ada 26 orang yang menjaga sepatu itu. Itu salah satu solusi yang saya tawarkan nanti. Buat rak, Pak tidak ada dananya, tidak ada dananya, taruh aja di lantai, tata yang rapi. Sekaligus ini bisa mengajarkan bahwa menaruh sepatu di dalam, menjaga bersama. Ini nanti siswa bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menjaga sepatu temannya. Itu juga nilai kebajikan yang secara tidak langsung kita ajarkan hanya dengan meletakkan sepatu. Ketika itu memang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Ada 2 lagi yang satu itu saja. Oke, sudah bayar. Nah, ini sekarang yang ini. Pak, ada siswa saya itu sudah tidak, kalau tidak lengkap didenda 1.000. Terus terang saya pribadi juga tidak setuju dengan yang namanya denda uang. Kenapa? Secara tidak langsung ini pertama, jelas yang dia pakai posisi kontrol penghukum. Sudah saya katakan jangan pakai penghukum, membuat siswa itu dendam, tidak nyaman, trauma, takut. Robak dengan hukum. Pakai apa? Manajer. Sudah pasti lagi. Kalaupun itu yang kedua, alasan saya kenapa tidak suka denda uang, ini mengajarkan anak korupsi. Mau tidak mau atau langsung tidak langsung, mengakui atau tidak mengakui, kita mengajarkan anak korupsi. Contoh, tidak piket hari ini denda 1.000. Hari ini saya malas mau piket sekolah,
Saya punya uang 2.000, saya bayar 2.000, 2 kali saya tidak usah pikir, lepas tanggung jawabnya. Apa yang Bapak Ibu ajarkan? Korupsi. Tidak punya tanggung jawab. Yang seharusnya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Jangan didik murid kita dengan cara-cara yang seperti itu. Kita melihat TV, kita mengutuk, dasar korupsi, negara tidak maju. Saya tidak sadar kita mencetak korupsi di bawah. Nah, tidak sinkron. Jadi saya tidak setuju. Nah, Pak, apakah itu berlaku juga untuk gurunya? Kalau melihat dari motor, jawabannya iya. Kenapa kok iya? Keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid di kelas itu, sehingga yang harus mematuhi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah warga kelas itu. Kalau masing-masing warga kelas sudah mematuhi keyakinan dan kesepakatan kelasnya masing-masing, di sekolah itu akan mulai terbangun budaya-budaya positif. Semuanya nanti akan melakukan dewan. Bisa, sudah terjawab dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena waktu kita sudah lebih 10 menit yang kita jadwalkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat WA atau kita sharing aja di grup KKD kita juga. Pak, saya ada masalah ini, ketik aja di situ, tidak usah malu. Kelompok kerja guru ini memang dibuat untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Ketik aja, Pak, saya punya murid begini, sudah saya lakukan ini, bagaimana caranya? Kalau bukan saya jawab, tidak apa-apa, banyak teman-teman yang lain. Siapa tahu, oh murid saya dulu pernah kok seperti itu, saya lakukan hal yang seperti ini, ternyata berhasil. Nah, itulah gunanya kelompok kerja guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.